Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan kesederhanaan yang ada pada setiap kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Tuhan menerima apapun sambutan yang kita berikan kepadanya. Yang pasti adalah hati yang tulus untuk memberikan satu pengagungan, pemuliaan kepadanya yang telah bangkit. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala sejenak, bersaat teduh, untuk menyerahkan segenap keberadaan kita kepada Tuhan. Mari. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, hosana bagimu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang pada pagi hari ini berkenan memberkahi kami semuanya untuk menikmati anugerah-Mu. Secara khusus kami boleh bersuka cita karena kebangkitan-Mu yang Engkau perkatakan telah menjadi nyata 2000 tahun yang lalu lebih. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh memperingatinya. Dan biarkanlah lebih dalam lagi karya-Mu boleh kami rasakan di dalam hidup sehari demi sehari, waktu demi waktu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mau memulai satu peringatan kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin mengajak kita sekalian dengan kegembiraan, kesukacitaan yang luar biasa yang dialami oleh pribadi lepas pribadi, murid-murid Tuhan Yesus sekarang ini. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dengan kesukacitaannya, dengan kegirangannya, mari kita ada di dalamnya. Oleh sebab itu sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Karena salib-Mu, ku hidup. Hosana bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu,
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Sungguh sangat terbukti perkataan-Mu, sungguh sangat nyata di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, yang menguatkan, membangkitkan, dan meneguhkan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkanlah kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini 2000 tahun yang lalu lebih telah terjadi satu peristiwa yang tidak bisa disangkal lagi, tidak bisa dirubah lagi. Dan biarkanlah itu boleh menginspirasi kita dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai dengan Matius pasal 28 ayat yang ke-15. Namun kita akan menikmati kebenaran ini dari 62 sampai dengan 66 sampai dengan ayat 11 sampai dengan yang ke-15 Injil Matius pasal yang ke-28. Mari kita akan menikmati bersama-sama. 1, 2, 3. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ayat yang ke-11. 1, 3. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan satu judul
renungan pada saat ini yaitu kebenaran yang tidak dapat ditahan. Kebenaran yang tidak dapat ditahan. Seringkali kita memiliki berbagai macam kebenaran, tapi itu kebenaran sendiri, kebenaran orang lain, ataupun kebenaran siapapun. Dan ada yang sering menahan untuk kebenaran itu muncul. Memang satu saat kebenaran itu memang terbungkam, tidak muncul. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang dari manusia. Namun pada bagian ini kita melihat kebenaran yang tidak dapat ditahan. Kebenaran yang bukan kebenaran manusia, namun kebenaran yang dari Tuhan itu sendiri. Kebenaran seperti apa yang tidak bisa ditahan? Kebenaran seperti apa yang dampaknya manakala terungkap menjadi sesuatu yang luar biasa akibatnya. Pada bagian nats yang kita baca saat ini berkisah tentang bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mencoba untuk menekan kebenaran yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya. Tidak tahu apa yang ada dalam benak pemikiran ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi pada saat itu, dan juga orang-orang Farisi pada saat itu. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah Allah, mencari orang, memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Tetapi rupa-rupanya orang-orang yang menyatakan dirinya ahli kitab, orang-orang yang menyatakan dirinya pintar, rupa-rupanya memiliki pandangan, pendapat, dan kelakuan yang sebaliknya. Tidak mencerminkan bahwa sesungguhnya seseorang itu adalah orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Padahal labelnya adalah ahli agama, ahli kitab. Mengapa demikian? Mengapa hal ini terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak saat munculnya Yesus ke dalam dunia, ahli kitab dan orang-orang Farisi ini tidak menyukai kehadirannya, tidak menyukai kemunculannya. Padahal apa yang dilakukan, apa yang dilakukan bersama-sama dengan murid-muridnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat orang mendapatkan kehidupan, mendapatkan satu kemenangan, mendapatkan satu kelepasan. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi ini, mereka senantiasa menahan, mereka semuanya menekan, bahkan sampai saat kematiannya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu pun juga ditahan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang membuat mereka menahan? Apa yang sesungguhnya membuat mereka menekan supaya Yesus yang adalah Tuhan itu tidak
terkenal. Saya yakin dan percaya ahli-ahli kitab ini telah menempatkan, memposisikan dirinya di kalangan sosial orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang nomor satu. Dan mereka menganggap bahwa Yesus akan mengancam reputasi mereka. Yesus akan mengancam ketenaran mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gerakan menahan kebenaran. Mereka sangat egois, ingin menunjukkan, menampilkan dirinya yang nomor satu. Sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah sendiri, kebenaran ini mereka tekan, kebenaran ini mereka redam. Saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Kita mungkin memiliki satu kelebihan di antara yang satu dan yang lainnya sangat berbeda. Dan bagaimana kita mensikapi kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Apakah kita akan menganggap kelebihan-kelebihan kita itu seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama orang-orang Yahudi, bahwa ini aku yang harus terkenal. Kalau kita bisa melawan ini dan itu, ini adalah karena kuatku, ini adalah karena gagahku, ini adalah karena usahaku, ini adalah karena upayaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, dalam memperlakukan kebenaran tentang perkataan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka tekan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian, biarkanlah fakta tentang kebangkitan Sang Kristus ada melingkupi kita sekalian. Dan biarkanlah kalau saat ini pun pula kita boleh menikmati berbagai macam kemenangan demi kemenangan, maka biarkanlah bukan diri kita yang ditinggikan, bukan keakuan kita yang ditonjolkan, tetapi biarkanlah ini semua karena Tuhan. Amin. Amin. Hanya karena salibnya kita mampu. Hanya karena salibnya kita hidup. Hanya karena salibnya kita menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, siapapun orang, apapun strata kedudukannya, fakta telah membuktikan yang akan membungkam kebenaran yang ilahi itu tidak akan kuat. Ahli kitab, orang terhormat, orang Farisi, orang terhormat, mereka punya uang. Mereka memberikan sejumlah uang kepada para prajurit untuk menjaga. Mereka mau menegosiasi sang penguasa Pilatus pada saat itu. Tetapi itu pun juga tidak bisa meredam kebenaran yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan lewat kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwasanya karena salibnya kita bisa, karena salibnya kita mampu, karena salibnya kita menang. Amin. 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 Berikutnya saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, kebenaran macam apa yang tidak bisa
ditenggelamkan, yang tidak bisa ditahan. Di awal telah saya singgung. Mari kita akan membaca pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul perikopnya 1-3. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran tentang perkataan Yesus yang akan bangkit pada hari yang ketiga digenapi. Inilah kebenarannya, inilah faktanya. Di depan tadi telah saya ungkapkan bahwa orang yang dengan ketopong agamawi mereka yang saleh, mereka mencoba menahan kebenaran tentang kebangkitan itu. Namun pada bagian ini disebutkan ada beberapa wanita yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mencoba untuk datang ke kubur. Mereka mau melakukan sesuatu yang terbaik. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa mereka menyaksikan kubur itu telah kosong. Penjaga-penjaga takut, bahkan dalam keadaan yang pucat pasi, melihat kenyataan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dan teman-teman yang lain memang takut. Tetapi takut bukan karena intimidasi, bukan takut cemas. Manakala melihat, menyaksikan fakta bahwa perkataan Yesus digenapi, bahwa dia mati dan bangkit, maka apa yang terjadi? Perempuan-perempuan ini lari meninggalkan tempat itu dan menghubungi murid-murid Yesus Kristus yang lainnya.
untuk mengatakan bahwa Dia hidup, bahwa Dia bangkit, bahwa Dia menang atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah respon seorang murid. Ini adalah respon reaksi seorang pengikut. Mereka berlari kegirangan, mereka berlari sukacita dan memberitahukan kepada yang lain, hei, Tuhan Yesus bangkit. Hei, Tuhan Yesus bangkit. Sebagai satu penerapan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, setelah berapa lama kita mengikut Yesus Kristus, telah berapa lama kita mengumandangkan bahwa diri kita adalah murid Yesus, dan apakah respon dan tanggapan kita manakala kita mendapati satu fakta yang tertulis bahwa Yesus yang memperkatakan 3 hari berikutnya akan bangkit dan benar-benar bangkit. Apa respon dan reaksi kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya sukacita, kegembiraan kita melebihi kegembiraan yang didapatkan oleh kegembiraan karena dunia. Saya yakin dan percaya kita pun juga memiliki satu antusias yang luar biasa untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, Yesus bangkit. Yesus telah mengalahkan kematian. Oleh sebab itu, kita pun juga harus mengingatnya. Sengsara Tuhan nikmati. Kematian pun Tuhan nikmati. Kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima sengsara, Yesus tahu. Manakala orang yang percaya sekalipun meninggal, Tuhan tahu. Namun yang pasti, jangan dilupakan juga adalah bahwa kita pun juga turut dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini Tuhan serta. Tidak hanya sampai di sini, sampai kapanpun Tuhan serta kita. Karena Tuhan Yesus yang rela menderita, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit, menang untuk kita sekalian. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apa yang akan kita pasrahkan kepadanya? Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan nafas ini. Yesus bangkit. Mari kita sambutkan sukacita. Yesus menang atas kematian. Mari kita sambutkan sukacita. Katakan kepada orang-orang yang ada di kanan kiri belakang kita sekalian, Yesus benar-benar bangkit. Oleh sebab itu, mari kita meresponinya dengan menaikkan satu pujian. Dengan apakah? Ku balas kebaikanmu ya Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran yang ilahi, tidak ada yang sanggup menahan. Kedudukan, kekuasaan, kekayaan, keegoisan, tidak ada yang bisa menahan.
kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin Tuhan. Haleluya. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas Amin. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Haleluya. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan dengan Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. selamanya. Haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu Bapa. Sungguh biarkanlah ya Tuhan seperti kesukacitaan, kesenangan yang dialami oleh para murid-Mu pada saat itu. Demikian juga saat ini kami ya Tuhan, yang telah menikmati karya kebangkitan-Mu. Bapa, biarkanlah dari dalam hati kami boleh selalu bertanya-tanya kepadamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan yang telah rela mati, dan bukti fakta telah menyebutkan Engkau bangkit. Tuhan, biarkanlah kami boleh membalas segala kebaikan-Mu dengan apa yang kami bisa lakukan dan kerjakan. Tolong pimpin kami, tolong naungi kami ya Tuhan, sehingga segala kebaikan-kebaikan yang kami lakukan bukan karena kami, tetapi karena Engkau. Bukan supaya kami ditinggikan, tetapi supaya Engkau dipermuliakan. Tuhan, sungguh biarkanlah ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk waktu yang indah pada saat ini, bahwasanya kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Terpujilah nama Bapa. Terus Engkau dengungkan dalam roh hati kami yang paling dalam, supaya kami bekerja untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah peringatan kebangkitan Kristus pada saat ini. Biarkanlah semangat kebangkitan terus menyala di dalam hati dan kehidupan kita untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. 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 Oleh sebab itu,
saya ingin mengatakan dan mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita akan bangkit berdiri dan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, kami serahkan berbagai macam syukur kami kepadamu. Karena Engkau telah mengingatkan kami, karena Engkau telah meneguhkan kami, sehingga kami dimampukan mengatasi berbagai macam permasalahan, kesulitan apapun. Oleh sebab itu, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintahan ini. Biarkanlah ya Tuhan pernaungan kasih-Mu nyata, sehingga boleh mengatasi satu pandemi yang terjadi secara menyeluruh, secara khusus di Indonesia. Biarkanlah hikmat marifat dari Allah Bapa di surga nyata atas pemerintah ini, sehingga boleh mensikapinya dengan benar. Orang-orang yang terinfeksi, Tuhan Engkau memberi kekuatan, baik dalam keadaan yang parah ataupun dalam proses penyembuhan. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu kekuatan Allah yang nyata atas mereka, dan bahkan juga yang telah sembuh. Mereka berat untuk menerima stigma bekas pasien COVID 2019. Engkau akan berikan satu peneguhan ya Tuhan, boleh menghadapi semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk masyarakat negeri ini, biarkanlah mereka boleh mendapatkan suatu pencerahan yang baik manakala menghadapi orang-orang yang terinfeksi ataupun jasad yang meninggal. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada masyarakat ini, sehingga boleh bersikap, bertindak dengan bijaksana. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini tidak lupa Abang mohon berkah untuk setiap jemaat-Mu yang menikmati acara ini. Biarkanlah berkah-Mu nyata tercurah atas mereka, pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun yang mereka naikkan kepadamu tentang kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu nyata. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, biarkanlah ya Tuhan perekonomian Tuhan Engkau menolong serta. Tuhan, kami sungguh memasrahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk jemaat-Mu yang menikmati siaran ini. Dan biarkanlah ya Tuhan kami boleh pulang membawa segala berkat campur tangan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai, pulang dan terimalah kiranya berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menang segenap kehidupanmu dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekali sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Demikianlah ibadah peringatan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, secara pribadi saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Kami semua keluarga juga mengucapkan selamat Paskah
tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Amin.